Dengan beragam banyak pendapat, banyak masukan, banyak pola pikir orang-orang. Terserah teman-teman silakan berpendapat, tapi kita punya satu visi yang sama. Dirangkumnya dalam One Voice tadi. Pengen belajar baca berita, KPDI juga kebetulan punya program berita yang ditayangin di radio kita sendiri. Apa tuh namanya? KPDI News Update. Kita pengen KPDI ini tetap sebagai sebuah komunitas supaya kekeluargaannya lebih erat lah. Saya ingat waktu itu masuk member KPDI baru 2000-an. Sampai sekarang membernya sudah hampir 10.000. Wow. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama saya Erik Zanov dan saya co-hostnya yaitu Kimo Salim. Aduh, aku deg-degan nih hari ini. Beneran loh. Karena ini bajunya kita spesial banget nih, rapi banget. Karena tamu kita adalah orang yang spesial. Oh, pakai telur. Telurnya 5 apa 2? 5 apa 2? Biasanya yang spesial tuh 5. Oh, spesial 5. Oke. Ini sangat penting. Kenapa? Untuk pertama kalinya, KMCI Channel kedatangan seorang presiden. Luar biasa. Kapan lagi kita mau cari presiden kan? Iya benar, sibuk banget pasti dan meluangkan waktunya buat KMCI Channel. Apalagi beliau sibuk soal IKN. Apa tuh IKN? Ibu kota Nusantara. Oh iya. Takut salah. Oke. Jadi siapa nih? Seru nih. Kita harus, penasaran. Kita harus panggil beliau untuk segera hadir di tempat kita. Siap. Oke, siap. Siap. Kita panggil Bapak Presiden. Yeay. Selamat pagi, selamat pagi. Ini Bapak Presiden. Bapak Presiden? Ini presiden. Bukan saya penghulu. Bukan, saya panggilan. Iya. Pengantinnya mana? Bapak Presiden. Bapak Presiden KVDAI. Oke, gitu. KVDAI ya, luar biasa. Kepanjangannya Pak? Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. Oh iya, luar biasa, keren loh. Pak, kayaknya ajudannya harus tempatnya nggak cukup Pak. Ini friendnya jadi penuh ya. Ajudan ini tolong saya titip sampaikan ke istri saya. Kenapa ibu Pak? Ini kebetulan catatan belanjanya. Catatan belanja negara ya. Masih repot bawa ini ya catatan presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga, benar. Luar biasa Bapak Presiden kita ya. Oke. Pak, boleh perkenalan dulu Pak. Oke. Bapak ini namanya siapa? Profesinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Erik dan juga Bapak Kimo. Judul banget gitu ya. Iya. Ini masih pakai kerja. Oh iya, boleh di itu. Oh, kenalan dulu. Pakai peci. Pakai peci, oh iya, masih formal. Nama saya Arif Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. Dan saat ini saya aktif sebagai penyiar radio di salah satu lembaga penyiaran publik yang dekat Monas. Oh iya. Sekali di udara. Plat merah ya Pak? Di udara itu ya. Plat merah ya? Plat merah. Ganjil kita enggak kena ya. Luar biasa. Pak, kalau gerak ganti aja. Iya, kaku pakai ganti. Iya, boleh panggil ajudan Pak. Luar biasa. Kayaknya resmi banget gitu. Ini jas yang saya pakai ini 30 kilo yang lalu. 30. Oh, bukan beberapa tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ya. 30 kilo yang lalu. 30 kilo yang lalu. Oh, luar biasa. Ajudannya luar biasa loh. Iya, ajudannya kok hampir setiap episode dia dulu ya. Kayak kenapa ya? Spesialis figuran. Wah, ada topi ya. Tadi peci, sekarang topi. Oke, pecinya boleh disahkan ke ajudan. Pecinya bawa. Luar biasa. Anak muda sekali. Yo, pas kan ketemu Pas kan banget. anak muda ketemu anak muda. Iya, bener. Oke. Angkatan 2002. Ya. Dub Lover. Oke. Ini adalah Arif Budiman. Kenapa Arif Budiman? Karena beliau adalah Presiden KVDAI dan penyiar radio. Oke. Tapi kalau dia nama tempat gelanggang remaja,
Arif Bulungan. Luar biasa. Bulungan ya. Oh, aku juga punya. Arif Budiman karena beliau seorang presiden KVDAI dan announcer atau penyiar radio. Iya, betul. Kalau dia YouTuber dan sering ketemu Mak Betty, itu namanya Arif Muhammad. Developer pasti udah tahu nih siapa Arif Muhammad. Iya. Oke. Pak Pres. Siap. Kita pengen tahu nih apa sih KVDAI itu dan kapan berdirinya? Jadi sejarahnya lah, sejarah KVDAI berdiri. KVDAI ya, Komunitas Voiceover Dubber dan Announcer Indonesia itu berdirinya sebenarnya 2018 bulan Juli. Pertama kali itu di Facebook sebenarnya. Facebook. Kebetulan yang mendirikan bukan saya, gitu ya kan, ada senior kita, namanya Om Anes Wibowo. Beliau adalah seorang VO talent, voice director juga, kepemilik studio juga. 2018 tujuan awalnya dulu Om Anes membuat KVDAI di Facebook itu sebagai sebuah grup tempat silaturahmi aja lah ya. Mungkin teman-teman VO talent, dubber senior buat bisa saling tukar informasi, bertukar kabar gitu ya, supaya tetap terhubung lah ya di media sosial. Nah, seiring berjalan waktu, membernya makin banyak. Saya ingat betul waktu 2020 itu banyak teman-teman KVDAI, member-member KVDAI yang justru ngejaprinnya ke saya, nanya gitu kan, ada grup WA nggak sih, karena memang waktu itu nggak ada, waktu itu belum ada dan belum terkelola dengan baik gitu, belum ada strukturnya. Saya sampaikan ke Om Anes, Om, ini banyak teman-teman KVDAI yang nanyain grup WA, boleh nggak saya bantu buat kelola bikin grup WA? Masih dengan berbagai pertimbangan waktu itu sampai akhirnya dapat izin. Ya udah, boleh, nggak apa-apa, silakan bikin. Saya ingat waktu itu masuk member KVDAI baru 2000-an sekian waktu itu. 2000-an sekian, ketika kemudian dikelola, kita bagi beberapa area, ada 4 regional besar. Sampai sekarang membernya sudah hampir 10.000. Itu seluruh Indonesia atau ada seluruh Indonesia dan juga beberapa negara. Karena kebetulan member kita ada di Mesir, ada Yaman, ada Brunei, ada Thailand, Amerika juga ada, Mesir kita juga pernah ada, sama Timor Leste dan beberapa negara lain. Wah, luar biasa. Itu yang dari luar itu orang WNI yang di sana atau gimana tuh? Atau emang natif di situ? Kalau yang ada beberapa yang kayak misalnya di Amerika memang dia adalah warga negara Indonesia tapi memang berkarirnya di Amerika, di Jepang juga. Kebetulan adalah penyiar radionya Jepang gitu ya. Tapi memang orang Indonesia yang berkarirnya di sana sudah kurang lebih 10 tahun berkarir di sana. Ada juga yang warga negara asing memang kayak Timor Leste, terus kemudian saya udah ada beberapa negara Timur Tengah, saya lupa itu memang mereka warga negara sana, tapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya di KVDAI ini bukan sekedar komunitas tapi organisasi. Bisa dibilang begitu, tapi memang kita tetap bertahan pada konsep komunitas karena kalau kita bicara organisasi ada RT-nya harus jelas, ada fungsi dan lain sebagainya gitu kan. Kita pengen KVDAI ini tetap sebagai sebuah komunitas supaya kekeluargaannya lebih erat lah. Makanya kita bilang KVDAI itu sebagai sebuah keluarga sih sebenarnya. Luar biasa. Nah, ditunjuknya Arif Budiman sebagai presiden ini ditunjuk atau berdasarkan voting? Nah, karena kebetulan saya adalah presiden pertama hari ini, belum ada yang mau ganti, gitu kan, belum ada pemilu gitu. Ya alhamdulillah waktu pertama kali itu penunjukan dari Om Anes memberikan mandat langsung ya, Om Anes sebagai foundernya dari KVDAI memberikan mandat. Ya udah, Mas Arif aja deh yang mimpin gitu. Aku di belakang layar
aja. Ya udah sampai akhirnya kita bikin kayak semacam struktural. Om Anes dan ada satu pembina kita lagi kebetulan namanya Erik juga tapi orang Bandung. Mereka jadi pembina gitu ya, pembina KVDAI, saya jadi presiden, di bawahnya ada sekjen juga, sekjen kita itu posisinya ada di Palu, Sulawesi Tengah. Luar biasa. Dia adalah VOT salah satu TV swasta di Jakarta, tapi posisi dia tetap ada di Palu. Om Michael namanya. Terus di bawah saya juga ada humasnya juga, humas untuk internal dan juga eksternal, yang hubungannya dengan kerjasama, kolaborasi dan lain sebagainya. Kita juga punya tim Backcraft. Tim Backcraft itu lebih ke tim kreatifnya KVDAI lah ya, yang ngurusin konten dan lain sebagainya, yang ngurusin program. Saya juga dibantu sama Menteri Pendidikan yang kebetulan ada menterinya juga. Kayak misalnya kalau ada kelas gitu ya, yang tempat-tempat belajar gitu dikelola juga secara khusus. Tim medsosnya ada, dan ada gubernur dan wagub. Lengkap ya. Udah kayak negara ya. Dari atas sampai struktural bawah ada yang itunya. Nah, ini kan kalau tadi dijelaskan sama Mas Pres ini, orang-orangnya kan nggak ada. Sebagian tidak di Jakarta. Iya, sebagian besar bahkan se-Indonesia kan ya. Bagaimana cara mengelolanya ya, manage-nya. Ya itulah, alhamdulillah ya, karena dukungan teknologi, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook juga, jadi komunikasinya memang lebih intensnya di medsos, ada Instagram juga. Komunikasinya ya paling gampang sih kayak tadi, karena kita bagi 4 wilayah besar. Ada regional 1 itu untuk wilayah Jabodetabek Banten, ada gubernurnya dan wakil gubernur. Regional 2 itu untuk wilayah Sumatera, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Itu juga ada gubernurnya sendiri di Padang. Kebetulan beliau juga adalah penyiar di RRI Padang. Wakil gubernurnya untuk regional 2 posisinya ada di Pekanbaru. Mencar gitu ya. Kalau yang di Jakarta regional 1 itu regional 1 gubernurnya ada di Bekasi. Boleh disebut nama gubernurnya? Terus kemudian wagubnya sebenarnya juga orang Bekasi tapi sekarang posisinya lagi di Surabaya. Itu juga ya ibu rumah tangga gitu ya, rumah tangga, tapi memang punya passion ke dunia suara. Terus regional 3 itu untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta sama Madura. Itu gubernurnya ada Mbak Fai namanya, dia adalah seorang guru matematika. Posisinya ada di Semarang. Wakil gubernurnya itu juga adalah seorang guru, posisinya ada di Wonogiri. Luar biasa. Bapak Presiden apa ya? Harus dong. Itunya Regional 4 ini untuk wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur dan luar negeri. Gubernurnya posisinya ada di Palu bareng sama Pak Sekjen. Terus wakil gubernurnya itu posisinya ada di Fakfak, Papua Barat. Sebuah pulau di Papua Barat yang nyari sinyal aja kadang susah gitu. Itu di Fakfak, Papua Barat. Gubernurnya kebetulan punya Menteri Pendidikan namanya Mbak Dita, posisinya dia ada di Jogja. Humas kita juga ada di Jogja dan di Kalimantan juga ada humas buat yang internalnya gitu. Jadi ya kita bagi rata lah. Sebar berarti ya di seluruh Indonesia. Nah, dan luar biasa. Iya benar. Aku amazed banget sama jumlah itu kan 10.000. Nah, itu kegiatannya tuh kira-kira bisa itu nggak diinfoin nggak apa aja gitu. Kalau kegiatan sih secara umum sebenarnya kita bagi jadi ada 4 besar ya orang-orangnya. Yang pertama yang rutin setiap hari Rabu itu kita punya yang namanya Sherlock, Sharing and Learning Community. Itu live IG, live IG dengan berbagai macam pelaku suara dan bahkan di luar bidang suara pun kita undang. Kayak misalnya bahkan psikolog kita undang. Terus entrepreneur juga kita undang. Bagaimana kita melihat dari sisi bisnis gitu. Bisnis secara umum nggak cuma sekadar dunia suara aja, banyak yang kita undang. Terus kita juga punya yang namanya kopdar virtual. Ya kan, kopdar virtual itu yang diikutin sama member dan bisa ditonton ulang lagi di YouTube channelnya KVDAI. Terus
Kita juga punya yang namanya Classroom. KVDI Classroom itu buat tempat belajar. Jadi kalau live IG lebih ke buat sharing ya. Kalau yang kopdar virtual itu juga ngobrol tapi lebih ke arah sharing pengalaman secara langsung gitu ya. Kalau yang Classroom ini memang lebih ke belajar materi secara khusus yang dipelajari. Itu kayak misalnya ya VO sudah pasti, dubbing juga iya, belajar juga. Karena kayak misalnya gini, kita lihat kebutuhan dari teman-teman apa nih sekarang. Teman-teman lagi pengen belajar tentang misalnya bahasa Inggris. Karena nggak semua ternyata VO talent yang jago bahasa Inggris, tapi ternyata bisa buat jadi VOT berbahasa Inggris. Gitu. Karena ngomong bahasa Inggris dengan jadi VOT bahasa Inggris ternyata kan beda. Iya betul. Kayak gitu, kita sesuaikan sama kebutuhan mereka. Teman-teman butuhnya apa. Terus kegiatan lainnya ya kayak KVDI juga punya radio streaming yang isinya adalah teman-teman KVDI sendiri. Kenapa ada live IG, kenapa ada kopdar, kenapa ada Classroom, dan juga kenapa ada radio yang diisi sama teman-teman, itu juga lebih kayak gini. Teman-teman banyak yang pemula, teman-teman banyak yang mereka sama sekali buta tentang dunia suara. Mereka nggak tahu gimana caranya buat ke studio, kan? Nggak tahu gimana caranya buat bisa kenal sama produser dan lain sebagainya. Tapi sementara mereka punya passion yang luar biasa, mereka punya spiritnya juga luar biasa. Mereka belum punya kesempatan nih buat dipercaya kan sama klien gitu. Akhirnya kita bikin semacam dalam tanda kutip etalase lah gitu ya. Teman-teman yang sudah latihan selama ini, yang sudah belajar selama ini, kalau pengen didengar, kalau pengen dilihat dan dikenal, ya manfaatkanlah platform media sosial yang dipunya sama KVDI. Kamu pengen belajar jadi host nih, kayak misalnya kayak Kimo atau misalnya Om Erik, ya ada wadahnya, ada live IG gitu kan, belajar gitu kan. Betul. Terus jadi host dan co-host di Kopdar, itu kan jadi belajar secara langsung. Terus kalau misalnya pengen belajar baca berita, KVDI juga kebetulan punya program berita yang ditayangin di radio kita sendiri. Gitu apa kan? tuh namanya? KVDI News Update dan juga KVDI Highlight gitu kan. Kalau highlight lebih ke feature, kalau yang news update ke newsnya. Karena kebetulan background saya adalah jurnalis radio gitu kan, apa yang saya punya selama 15 tahun di radio, saya share ke teman-teman supaya teman-teman juga ngerasain pengalaman yang berbeda gitu. Bahwa di dunia news juga ada profesi VOT yang kalau bisa dibilang orang yang barangkali selama ini cuma aktifnya di VOT buat komersial gitu ya, buat kompro, ternyata ketika nyobain jadi VOT News susah juga ya gitu ya, ternyata ada caranya juga. Begitu juga sebaliknya, saya pun yang udah 15 tahun ngelotok jadi jurnalis radio, ketika nyobain VOT komersial susah ternyata. Ternyata butuh penyesuaian gitu. Nah, itu yang kita berikan gitu. Luar biasa banget. Ya mau ada di teman-teman yang pengen berkarya gitu ya. Semuanya ada di situ gitu. Wah, luar biasa. Di Jabodetabek ini ada berapa member? Di Jabodetabek sendiri kalau yang tercatat ya, yaitu kurang lebih sekitar 300 sampai 400-an orang. Wow. 300 sampai 400 orang. Dan pernah mengadakan kopdar. Pernah. Tahun lalu kita bikin kopdar tatap muka, temu muka. Kopdar temu muka itu di Bekasi kita bikin. Itu juga kebetulan banyak senior-senior kita juga yang hadir. Ada Kak Agus, terus Kak Denis, Agus Nur Hasan, Kak Denis, terus juga ada beberapa senior lain kayak Kak Anita dan beberapa yang lain juga datang gitu. Nah, tahun ini insya Allah 2022 setelah Lebaran kita mau bikin kopdar temu muka lagi yang kedua, itu di Tangerang. Itu juga terbuka nasional, jadi teman-teman yang dari luar Jabodetabek pun boleh datang, boleh ikut gitu. Boleh datang, boleh ikut, kita kumpul semua, ketemu. Barangkali yang selama ini cuma ngobrolnya di grup WA gitu kan, atau di Telegram, ya ketemu langsung gitu. Luar biasa, benar-benar luar biasa nih. Jadi beberapa petingginya ada di beberapa kota dan membernya, tapi bisa satu loh. Ini luar biasa manajemennya. Kita harus banyak belajar di sama Mas Pres. Betul. Tadi disebutkan Mas Pres ini 15 tahun di dunia jurnalistik. Betul. Awalnya gimana bisa terjun ke dunia broadcasting ini?
apa ya, dulu waktu kecil pernah ngerasain jadi atlet, pernah hampir jadi atlet pernah. Atlet apa tuh? Renang dulu. Oke, baik. Cuma kelihatan hitamnya doang. Gimana enggak gitu, hitamnya doang gitu ya. Karena kebanyakan berjemurnya daripada berenangnya gitu ya. Terus pas SMA ngerasain, pernah nyobain yang namanya breakdance, jadi anak band juga, nari juga pernah. Jadi vokalis? Iya. Cuma bisa nyanyi doang gitu. Nggak bisa Oke. Ya main gitar gitu-gitu doang ya kan. C, A minor, D minor, ke G doang apanya. Lagi kuburan. Gitu aja, udah lah. Karena ngerasa, ya itu tadi ya. Awalnya sih sebenarnya simple banget. Waktu dulu sampai akhirnya udah ngerasa cukup buat jadi penari gitu. Gua harus kuliah nih, gua harus kuliah apa ya. Tapi gua nggak mau kuliah yang ada hitung-hitungannya, males gitu. Udah kayak broadcast aja gitu. Wah, broadcast ternyata tetap aja ngitung durasi juga gitu. Ada hitungannya durasi juga, tapi palingnya nggak pakai statistik lah ya. Ya udah gitu. Ternyata justru dulu waktu kuliah itu lebih fokusnya ke film, karena sempat bikin film juga, sempat jadi sutradara. Nah, di mana tuh kuliahnya? Kuliahnya itu kampusnya Obama. Kalau tahu kampusnya Obama itu yang apa? Nggak tahu ya. Tahu. Kampusnya Obama. Kuliah besi aja. Kampusnya Obama. Iya. Oke. Oke. Obama KW. Iya gitu. Oke. Ya karena BSI yang mana? Di Kebanya BSI? Depok, Margonda. Oh, oke. Belokan Margonda tuh. Yang terkenal BSI Sahdannya. Itu ada 3 itu di sana. Ya fokusnya justru ke film, pernah bikin beberapa film pendek dan pernah main juga di beberapa film pendek. Tapi setelah lulus kuliah justru terjunnya justru nggak ke langsung radio. Oke. Jadi broker saham pernah. Oh ya, di Bursa Efek Indonesia. Jadi kerja pakai dasi, pakai kemeja. Ini nggak gue banget gitu. Hitung-hitungan itu kan. Gitu kan. Rasain jadi marketing mobil pernah, gitu kan. Di marketing mobil pernah. Bahkan di masa-masa kelam ya. Ngamen di bis Prima Jasa juga ya pernah gitu kan. Pernah ngerasain hidup yang kadang makan tuh di satu bungkus buat barengan bertiga gitu sama teman-teman kosan gitu, yang isinya cuma nasi, sayur tahu, sama kuahnya yang banyak. Pernah nggak? Bahkan saking waktu itu susahnya gitu ya, 3 hari itu nggak makan sama sekali, cuma minum air putih doang. Itu pun minta di warteg gitu. Karena nggak punya air galon. Pernah ngerasain gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ketemu jalannya buat masuk ke radio. Radio pertama secara profesional ya, karena dari masih kuliah juga sudah aktif di radio komunitas sebenarnya. Masuk ke radio profesional waktu itu memang radio pertamanya justru radio bisnis gitu kan, radio bisnis. Boleh disebut Pas FM, radio bisnis. Sampai ke beberapa radio lain. Sekarang alhamdulillah di RRI Jakarta. Di Pro 4 itu kebetulan memang fokusnya radio budaya. Kenapa saya suka? Karena ya ngerasa ketika bicara tentang budaya, ketika bicara tentang Indonesia tuh jadi ada proud aja gitu. Jarang radio di Jakarta lah, kita bicara di Jakarta aja gitu ya, yang bicara tentang budaya, yang muterin lagu-lagu tradisi, lagu-lagu berbahasa daerah, yang ternyata banyak lagu-lagu enak, lagu-lagu dari musisi daerah yang nggak bakal ketemu tuh di radio swasta gitu, nggak akan ketemu lagu-lagu ini nggak akan ketemu di radio swasta dan adanya di situ, dan ya ngerasa seperti ya apa ya, kerja tapi rasa main lah gitu, karena enjoy banget kerjanya gitu. Luar biasa. Jadi dengerin lagu dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua gitu. Dari bahasa Aceh sampai bahasa Papua itu banyak banget gitu. Sampai kenal pendengar dari berbagai kota dan belajar bahasa mereka. Mereka akan ngerasa lebih dekat ketika kita menyapa dengan bahasa mereka. Gitu. Bahkan kadang saya nanya ke pendengar secara langsung, kalau misalnya saya nanya apa kabar dalam bahasa mereka apa gitu kan. Jadi kalau dia ketemu orang misalnya, saya tahu misalnya dia orang Aceh misalnya, saya nggak akan nanya gimana apa kabar, nggak, tapi apa gitu. Apa
Gen gitu. Lebih personal jadinya. Iya. Baik gitu. Oke. Itu berapa tahun di program budaya? Kalau di budaya ini kebetulan baru jalan mau 1 tahun. Oke. Ya balik lagi sih kenapa kemudian suka sama budaya, karena kalau kita bicara tadi obrolan di belakang ya kan, memang saya dari kecil sudah senang seni, salah satunya kenapa kemudian milih jadi penari. Oke. Seru. Nah, aku mau tanya nih, tadi kan pengalaman di jurnalis itu sekitar 15 tahun ya. Iya. Nah, itu ada suka dukanya nggak sih yang itu alami? Dari 15 tahun yang lalu mungkin kalau bisa dibilang 10 tahun terakhir udah hampir tiap tahun tuh nggak pernah ngerasain lebaran di rumah. Oh gitu? Nggak pernah ngerasain lebaran di rumah. Beberapa tahun yang lalu bahkan lebarannya itu di jalur mudik, ya kan? Sebelum ada reportase di ini ya, jalan ya. Di jalur mudik dari kawasan Pantura udah, pantai selatan juga udah, bahkan terakhir 2019 sebelum ada pandemi, itu kebetulan dapat tugas buat liputan mudik sampai ke Medan waktu itu. Jadi jalur darat dari Jakarta nyebrang ke Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru dan seterusnya sampai ke Padang, Bukit Tinggi, sampai ke Medan. Dari Medan balik lagi ke Lampung, balik ke Jakarta itu kurang lebih 15 hari kita di jalan. Jadi bangun tidur di kota A, malam kita tidur udah di kota B gitu. Itu dari H-15. Itu dari pokoknya itu 15 hari sebelum Lebaran. Luar biasa. Seru juga ya di jalan. Tapi langsung dapat cuti kan? Iya, tapi setelah liputan, setelah lebaran ada libur. Paling libur 2-3 hari, habis itu langsung lagi. Nah, kalau sukanya? Nah iya, sukanya sebagai hampir semua hal jadi hal yang menyenangkan sih. Di radio kita kenal banyak orang. Jadi saya ingat dulu waktu SMA, mau lulus SMA kelas 3 ditanya sama guru EK kan gitu ya. Arif, nanti lulus SMA kamu mau kuliah di mana? Saya kayaknya nggak kuliah, Bu. Kenapa kamu nggak kuliah? Adik saya mau masuk SMP, saya nggak lulus tahun. Dari setahun akhirnya kebablasan jadi 2 tahun dan seterusnya, tapi pada akhirnya kuliah juga. Cuma waktu itu saya ingat betul ditanya, Arif nanti terus kamu mau ngapain? Nggak tahu, Bu, saya mau kerja aja gitu sambil nyari duit nanti saya kuliah. Saya pengen kerja nanti kalau udah kerja pengennya ketemu orang banyak. Setiap hari ketemu orang yang beda-beda, saya bisa jalan-jalan dan saya senang saya dibayar. Kapan? Ya paling 10 tahun lagi deh, Bu, gitu ya. 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian saya jadi wartawan radio, ketemu banyak orang. Tiap hari kerjanya ngantornya beda-beda. Hari ini bisa di kantor di gedung DPR, besok di Polda Metro, besoknya lagi di Mabes Polri. Tiap hari beda-beda tuh kantornya. Karena liputan lapangan gitu. Ketemu orangnya juga beda-beda. Hari ini ketemu Kapolda, besoknya ketemu anggota DPR. Seru. Dan saya senang gitu kan. Tiba-tiba saya ingat mindset saya, doa saya 10 tahun yang lalu. Saya pernah nyebut gitu, saya 10 tahun lagi saya pengen kerja, saya senang, saya bisa jalan-jalan, ketemu orang dan saya dibayar. Seru. Kekuatan mindset dan yang bisa bertahan Bener. menggapai mimpinya, bisa dibilang gitu ya. Wah, keren banget. Nah itu tadi kan suka duka sebagai seorang jurnalis radio. Nah sebagai presiden kita harus tahu dong. Dia kan sudah 3 tahun apa 2 tahun menjabat? Tahun ini berarti ya tahun kedua. Tahun kedua. Kan 2018 berdiri. 2018 berdiri, tapi kan ditunjuknya secara tahun struktural itu baru terbentuk 2020. Oke. Tahun. Nah, suka dukanya apa nih Pak Pres? Nyatuin banyak kepala, banyak karakter, dan orang dari berbagai suku pasti punya cara berpikir, cara bergaul yang berbeda, betul. Kan? Cuma pada akhirnya ketika awal membentuk strukturalnya KVDAI, saya bikin sebuah semacam pegangan lah ya buat teman-teman, bahwa balik lagi kita datang dari latar belakang yang berbeda. Kita nggak bicara suku dulu deh, profesi yang beda-beda. Ada yang rumah tangga, ada yang guru, ada yang tim SAR bahkan, ada tim SAR, ada kita pernah ketemu ada member kita ternyata dia adalah postman, Pak Pos ya, tukang pos.
ada yang driver ojek online, tapi ternyata dia punya channel YouTube yang follow subscriber banyak banget. Padahal driver ojek online. Dan punya kontennya bahkan konten sejarah lagi. Konten sejarah, nggak ngomongin soal ojeknya, tapi kita bicara tentang sejarah. Banyak banget pengalaman-pengalaman itu, dan dari semua isi kepala orang yang berbeda-beda, bahkan sesama pengurus di tingkat nasional aja kan karakternya beda-beda, tapi kita bikin saya kebetulan waktu itu menguatkan semuanya ini jadi satu visi yang saya rangkum dalam sebuah tagline atau motto kita, Cafe DAI is one voice, one family. Wih, keren. Ya, gitu. Kenapa one voice, one family? Ya tadi dengan beragam banyak pendapat, banyak masukan, banyak pola pikir orang-orang. Terserah teman-teman, silakan berpendapat, silakan berargumen, silakan menyampaikan ide. Tapi kita punya satu visi yang sama dirangkumnya dalam one voice tadi. Kita boleh melihat dengan sudut pandang yang berbeda, tapi kita harus setuju bahwa contoh misalnya kita sepakat semua yang ada di ruangan ini adalah air mineral. Betul. Tapi barangkali kalau misalnya ini ada labelnya, barangkali saya ngelihat ada mereknya di sini, tapi yang dari sana nggak ngelihat ini ada mereknya. Om Erik misalnya ngelihat cuma di sini ada barcode-nya gitu kan, tapi Kimo nggak ngelihat ada barcode-nya. Lalu kemudian yang Om Erik bilang kata Kimo salah, enggak, gue nggak ngeliat ada barcode di sini. Ya, tapi gue lihat ada. Sama kayak yang di sana gitu misalnya. Saya ngeliat di sini ada mereknya, tapi yang di depan saya kan nggak ngeliat ada mereknya. Tapi kita semua satu ruangan ini sepakat ini apa? Air mineral. Betul. Yang kita sepakati adalah ini air mineral. That's it. Mau dari sudut pandang manapun kita tetap sepakat ini air mineral. Sama juga Cafe DAI. Terserah teman-teman mau punya motivasi apa gabung ke Cafe DAI, mau punya tujuan apa mau jadi profesional atau cuma sekedar iseng aja, atau cuma pengen belajar buat ngisi channel YouTube sendiri gitu, ya nggak apa-apa, terserah, silakan. Yang penting kita sepakat bahwa ketika teman-teman masuk ke Cafe DAI, apapun tujuannya teman-teman, Cafe DAI cuma nyediain peta jalannya doang, teman-teman tinggal cari jalan sendiri buat nyampe ke tujuannya, karena kan tujuan kita pasti beda-beda kan. Betul. Gitu kan. Tapi kita rangkum lagi semuanya tadi dari One Voice tadi jadi ke One Family. Kita semua satu keluarga. Teman-teman butuh apa, butuh support apa, kita dukung. Teman-teman ada yang pengen ikut lomba, minta di-review sebelum diposting lombanya misalnya, ayo kita bedah sama-sama gitu. Ayo kita. Pokoknya gitu. Alhamdulillah pada akhirnya kan teman-teman di Cafe DAI yang ikut lomba, hampir semua lomba yang pernah diadakan sama berbagai pihak pasti ada member Cafe DAI di jajaran pemenangnya gitu. Wih, luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, kita ke sesi berikutnya. Oke, siap. Oke. Sesi berikutnya adalah games. Oke, siap Pak Presiden? Siap. Harus siap. Pertanyaan pertama dari saya ya. Oke, langsung jawab. Pertanyaan pertama, jadi penyiar RRI atau jadi presiden? Presiden. Oke. Karena siaran bisa di mana aja. Punya anak buah cekatan tapi pamrih atau punya anak buah koplak tapi siap kerja tanpa pamrih? Koplak tapi siap kerja tanpa pamrih. Siap. Pertanyaan selanjutnya, pilih acara keluarga atau komunitas? Keluarga. Oke. Pilih penyiar radio gaji stabil walau kecil atau voice over honor besar tapi nggak stabil? Nggak continuity maksudnya. Masalahnya kan tagihan istri. Itu tiap bulan. Gaji besar tapi nggak stabil deh. Aturnya ntar gampang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mewawancarai atau diwawancarai? Lebih senang mewawancara sih sebenarnya. Kenapa? Saya pengen lebih dengar banyak cerita orang daripada orang mendengarkan cerita saya sendiri. Jiwa jurnalis. Betul. Nah, lebih suka di rumah atau hangout bareng teman-teman? Di rumah.
Di rumah. Kalau hangout bawa anak sama istrinya. Family man berarti. Iya, kalau lihat status WA-nya sih selalu jalan-jalan sama keluarga. Luar biasa Bapak ini. Oke, terus selanjutnya, sedikit anggota bisa diatur atau banyak anggota nggak bisa diatur? Dikit tapi bisa diatur. Oke, benar. Oke. Nah, banyak job VO tapi nggak ada waktu buat keluarga, atau banyak waktu tapi nggak punya duit. Repot ya. Banyak job VO tapi nggak ada waktu buat keluarga nih. Ini kan keluarganya ajak aja deh ke studio. Jadi selesai rekaman kan bisa langsung jalan. Bisa banget kelas ya. Ada profesi barunya. Apa? Ternak teri. Antara anak teri Itu dia. Oke, selanjutnya pilih voice over atau siaran? Siaran. Oke. Ya udah. Itu sih sebenarnya sama kayak tadi tuh, ya kan? Iya, bener. Soal Udah gaji. baca ya. Mudah-mudahan ordernya kan saya nggak denger ya. Ada casting. Nah, ending. Punya fans cewek cantik-cantik, istri cemburu, atau istri nggak cemburu tapi nggak punya fans sama sekali? Dua-duanya udah ngerasain. Udah ngerasain. Oh, luar biasa. Iya. Jadi pernah ada cerita nggak? Ada Punya sih. fans. Bahkan saya pernah punya pendengar radio yang saya pindah kemana aja dia ngikut. Oh ya? Oh, wow. Beberapa tahun yang lalu bahkan hampir ngerasa stres, depresi karena Iya? diikutin sama si pendengar ini. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi selama pindah-pindah radio pun Pernah diikutin sama pendengar. Gila. Dan agak mengganggunya karena dia stalking pakai anonim dan seterusnya lah, intinya ganggu banget kehidupan gitu. Sampai ngerasa stres pernah gitu gara-gara pendengar. tapi sekarang udah aman. Udah aman. Udah. Istri? Istri cuek aja karena dia tahu ini bagian dari Resiko. profesinya. Iya, resiko profesi. Profesi baik. Iya. Oke, nah aku juga mau nanya dong. Tadi kan dari backgroundnya tuh dari penari, terus dari apa namanya, ya banyak lah gitu ya. Itu emang ada dari keluarga itu ada unsur apa darah seninya gitu atau gimana tuh? Kebetulan dari keluarga saya darahnya darah nyamuk. Darah nyamuk. Darah nyamuk. Jadi grogi gitu. Karena mainnya di kebun. Di kebun. Oke. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada Jadi ya? Emang bakat ya? lebih Passionnya, ke situ. ini ya. Bapak saya almarhum dulu kebetulan pernah jadi pelatih senam gitu ya. Oke. Pelatih senam pernah gitu. Iya. Di keluarga yang darah seni yang bahkan ngikutin ke jejak kayak saya gitu ya, pernah terjun ke seni nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada Iya. sama sekali. Karena suka aja gitu ya, karena suka lebih ke menyadari bahwa gue nggak pinter-pinter amat secara akademis kan. Kalau dulu kan gini, buat dapat beasiswa itu kan jalurnya kan cuma dua, akademis atau non akademis. Karena sadar diri gue nggak pinter, nggak juara umum, nggak ranking gitu kan, akhirnya nyari ke jalur non akademis. Ya jalur non akademis salah satunya adalah seni. Oke. Ya sampai alhamdulillah kemudian dari lulus kuliah D3 sampai akhirnya dapat beasiswa lagi, itu pun karena pekerjaan gitu, karena pekerjaan akhirnya dapat kuliah beasiswa full. Saya ingat banget sampai akhirnya dapat gelar sarjana itu cuman keluar duit ke kampus cuma buat bayar parkir doang. Oh gitu ya? Bayar parkir sama bayar ini apa sih skripsi. Wih, mantap. Keren banget. Nah, sebagai presiden kan KVDI kan pasti kenal dengan daber-daber. Iya. Pasti dong punya daber favorit. Nah, daber favorit yang cowok siapa, yang cewek siapa? Nah ini susah. Ini kan bisa dari suara, dari skillnya beliau. Gini, saya karena kebetulan balik lagi ya backgroundnya adalah background jurnalis, ya pasti saya lebih fokusnya, lebih sukanya ke mungkin bukan daber tapi ke VOT kali ya. Talent. Kalau yang cowok orang Indonesia, salah satu yang saya suka banget suaranya itu Rod Tambu Bolon. Suaranya laki banget. Oke. Iya, suaranya laki banget. Iya, benar. Dan karena memang backgroundnya juga jurnalis. Iya. Oke. Kalau untuk yang ceweknya, VOT-nya salah satu yang jadi idola saya, Anita Marta. Itu juga karena tapi dia memang lebih banyaknya ke infotainment. Oke. Infotainment. Kalau buat yang newsnya
meskipun dia bukan VOT tapi beberapa suaranya saya kagumi adalah Najwa Shihab gitu. Iya. Firm gitu. Walaupun dia cewek tapi suaranya bisa tegas gitu. Mantap. Wah, luar biasa. Nah, ini Bapak Presiden mau tanya dong, misalkan Duck Lovers di rumah pengen jadi anggota KVDAI, itu caranya gimana sih? Nah, syaratnya tuh kita perlu tahu nih. Pakai kartu BPJS. Iya. Sekarang harus pakai kartu BPJS. BPJS dulu kalau nggak punya. Atau punya aplikasi Peduli Lindungi. Ini kayak ngambil minyak goreng. Kayak BPJS. Udah ada ngomong minyak goreng. Nggak ada ya? Tahu nggak bisa sekarang? Iya. Paling SKCK. SKCK. Luar biasa. Lebih ribet ngurusnya. Biar nggak ada catatan green. Iya, betul. Nah, Mas Sarah jadi. Itu surat keterangan calon anggota KVDAI SKCK. Oh, itu SKCK tuh. Mantap. Oh iya, baik. Baru ketemu Baru langsung ya. Luar biasa 15 tahun. Wartawan. Syaratnya gampang sih sebenarnya, gabung ke grup Facebooknya KVDAI. Oke. Cari aja di Facebook KVDAI atau komunitas voiceover Dubber dan Announcer Indonesia. Ya kan? Terus follow Instagramnya KVDAI, subscribe YouTube-nya KVDAI, download aplikasi radionya KVDAI di handphone. Terus ya udah daftar ID membernya. Kalau udah masuk ke grup Facebook, daftar ID membernya, nanti dilihat ya domisilinya teman-teman yang ada di mana. Nanti dari domisili itu kita bisa tahu dia masuknya ke grup WA yang regional mana. Atau misalnya saya nggak mau grup WA deh, masuk ke Telegram aja ya silahkan gitu kan. Tapi saya sempat ditolak loh jadi member sama Bapak Presiden. Memang kalau Amerik itu kalau buat jadi member memang saya nggak terima. Saya kaget loh, saya ditolak jadi member. Jadi apa dong? Wah, beliau ya menjawab. Jadi apa? Beliau jadi mentor. Oh iya. Anak muda. Ada. Bahkan ada ini ID. Jadi kita punya ID beda ya ID. Iya. Buat mentor, Amerik juga kebetulan udah dapat ID khusus buat mentor. Ya untuk mengidentifikasi aja ini adalah mentor, ini adalah member. Iya. Biasa. Oh, nah boleh disebutin nggak para mentor yang sekarang aktif di KVDAI? Beberapa mentor yang masih aktif di KVDAI, salah satunya Ibu Novia Mandagi. Beliau adalah VO senior. Terus juga ada Kak Agus juga. Agus Nur Hasan. Ya, Mas Santosa Amin juga. Sama saya lupa, ada beberapa lah, cukup banyak soalnya, ada lumayan banyak. Om Anes sebagai seorang founder juga dia masih aktif membina. Kita juga punya pembina yang namanya Om Erik juga kebetulan. Beliau sekarang ini lagi ada sebuah proyek lah dengan Gubernur Jawa Barat. Karena memang kebetulan Om Erik ini jadi salah satu orang yang dipercaya lah untuk di bidang ekonomi kreatif lagi di Jawa Barat gitu kan. Beliau juga jadi mentor. Anita Marta juga, Kak Anita juga termasuk salah satu mentor kita. Dan juga ada beberapa mentor lainnya lah. Wah, luar biasa. Nah, sekarang tipsnya untuk menjadi voice over atau penyiar radio yang baik itu apa nih, Pak Pres? Saya masih percaya sih semua orang sebenarnya bisa buat jadi penyiar radio lah ya. Atau harus suara bagus? Enggak. Karena faktanya sekarang banyak penyiar-penyiar yang cadel suaranya ada. Dan suaranya cempreng pun ada. Karena itu balik lagi, itu karakter. Tetap jadi diri sendiri, tapi kita harus tahu di mana posisi kita berada. Contoh kayak misalnya ketika saya siaran di radio berita. Radio berita kan juga jenisnya macam-macam. Kayak ada yang radio bisnis, berarti kan kita tahu pendengarnya adalah segmen kelas masyarakat kelas B dan A gitu. Sudah pasti ngomongnya dengan gaya tutur yang formal. Tapi ketika kita pindah ke radio keluarga, nggak mungkin kita gaya bahasa bisnis kita pakai di radio keluarga. Begitu juga ketika saya pindah sekarang ke radio budaya, nggak mungkin saya pakai gaya tutur di radio bisnis atau di radio berita yang full berita, karena saya juga pernah jadi penyiar juga di radio El Sinta yang full berita. Betul. Nggak mungkin saya pakai di radio budaya, pasti nggak akan nyambung. Betul. Jadi tetap jadi diri sendiri, tapi kita tahu di mana tempat kita berada. Artinya nggak perlu khawatir kalau ngerasa punya suara cempreng kan.
jadi penyiar radio tuh kan bukan berarti suaranya harus bagus, tapi harus jelas bicaranya kan gitu. Suaranya karena nggak jaminan juga orang yang suaranya bagus bisa jadi penyiar radio. Betul. Gitu. Wawasan udah pasti. Wawasan sudah pasti, itu udah mutlak gitu. Nggak mungkin kita jadi penyiar radio tapi kita nggak tahu apa-apa. Cuma ketika kita punya wawasan, jangan sampai kita merasa kita lebih pintar dari narasumber. Itu bahaya. Gitu. Karena ketika kita ngerasa lebih pintar dari narasumber, ketika kita wawancara, justru pendengar nggak akan dapat apa-apa. Yang didapat gini, ketika kita dengar wawancara, yang pengen orang dengar kan penjelasan dari narasumber kan, bukan penjelasan dari penyiar radionya, gitu kan. Jadi buat apa kita ngerasa lebih pintar, walaupun sebenarnya kita memang lebih pintar daripada narasumbernya gitu. Kita lebih tahu dari narasumbernya, tapi posisikan diri bahwa kita sama, kita tidak tahu. Apa yang kita tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pendengar. Kita udah tahu nih, oh kira-kira gue pengen tahu ini nih, atau pendengar gue pengen tahu tentang ini. Gitu. Walaupun sebenarnya gue udah tahu jawabannya gitu, tapi udah tanyain gitu. Itu gitu. Kita tahu di mana posisi kita berada. Itu tadi. Dan kalau soal suara, teknik dan lain sebagainya itu sesuatu yang bisa dilatih kok. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Bahkan sampai hari ini pun 15 tahun saya di radio, buat ngucapin kata gubernur aja susah banget. Gubernur ya. R-nya agak susah ya. Gubernur. Gubernur. Oke. Gubernur. Iya, R-nya hilang masih ya. R-nya senyap gitu. Susah banget. Ada beberapa pasti adalah setiap penyiar tuh pasti kayak punya semacam kelemahan kata atau kalimat apa yang dia susah banget buat ngucapin, akhirnya cari kata lain sebagai pengganti. Saya mengganti kata gubernur misalnya dengan kepala daerah. Kepala daerah. Oke. Kepala daerah atau pimpinan daerah. Betul. Nah, terakhir. Masa bakti Anda sebagai seorang presiden sampai tahun berapa? Harusnya tahun ini kita sudah pemilu lagi. Tidak ditunda ya pemilunya ya? Ditunda, Pak. Siapa tahu diperpanjang, ya kan? Ada di 3 periode, apa 5 periode. Kalau itu di negara lain. Ini KPDI. Oke. Jadi bahaya nih. Edit. Ini ngomong-ngomong di depan belum ada tukang bakso. Belum ada. Tukang bakso. Bang Erik. Paling tukang somai. Bawa katanya. Iya. Oke. Jadi bulan Maret ini harusnya sudah pemilu sih memang. Tapi karena kebetulan dekat dengan Ramadan, sekarang kita lagi persiapan buat program Ramadan. Jadi saya butuh tim yang memang solid, yang sudah ada sekarang ini buat kita suksesin dulu program Ramadan. Setelah Lebaran kita akan adakan pemilu buat pemilihan lagi. Akan mencalonkan lagi sebagai presiden? Nggak tahu. Kan baru satu periode, nggak apa-apa. Cukup satu periode ya. Saya kebetulan ini. Ditembak loh, cukup satu periode. Bahaya. Oke, lanjut. Kalau undang-undang menyatakan sebenarnya boleh 2 periode. Iya, periode. Saya dukung. Yang penting jangan 3. Gimana? Oke. Saya boleh telepon itu. Kenapa nggak bisa pulang? Iya. Insya Allah nanti habis Lebaran kita akan adakan pemilihan lagi buat pengurus periode 2022-2023. Oke. Semoga lancar dan sukses ya. Betul. Nah, aku mau tanya, program terdekat KVDI atau yang project yang bakal tayang kira-kira apa nih? Ada nggak? Biar lovers juga tahu. Ramadan itu tadi mungkin. Di Ramadan. Jadi sudah beberapa tahun ini memang KVDI punya program khusus buat Ramadan yang ditayangkan di radionya KVDI. Jadi kalau yang belum download ya. Di website online. Oke. Itu bisa didengerin juga di websitenya KVDI. Program Ramadan yang nama programnya salah satunya adalah Kita Cerita Untuk Ramadan. Itu kayak semacam radio play tapi yang sketsa-sketsa gitu, yang bukan cerita bersambung. Karena kalau yang cerita bersambung namanya sinetron. Iya. Benar. Sketsa gitu di Ramadan ditayangkannya. Sekarang lagi proses
lagi proses develop naskahnya. Oke. Terus kemudian ada juga program dari Cafe DAI Newsroom, tim beritanya Cafe DAI yang bikin Cafe DAI Highlight spesial Ramadan. Itu isinya kayak tips-tips Ramadan, pokoknya serba-serbi Ramadan lah ya. Itu juga disiarinnya di radionya Cafe DAI dan ditayangin juga di YouTube-nya Cafe DAI. Terus ada kelas sudah pasti berjalan seperti biasa, ada classroom, ada kopdar virtual, dan juga selain Cafe DAI Highlight kayak semacam kayak apa ya, kalau di tiap Ramadan tuh kayak ada semacam mutiara Ramadan yang pembacaan sari tilawah kayak gitu yang mengisi suaranya adalah member-member Cafe DAI. Balik lagi kayak tadi di awal kita bilang, semua platform yang punya sama Cafe DAI mulai dari radio, website, YouTube, Instagram itu diberikan ke teman-teman Cafe DAI untuk dimanfaatkan seluas-luasnya. Jadi tempat buat mereka menunjukkan hasil latihan mereka, jadi tempat buat mereka didengar karena semua karya yang dibuat adalah dibuat sama teman-teman member Cafe DAI sendiri, dan itu adalah karya yang baru yang belum pernah disuarakan sama orang-orang. Dan akhirnya itu jadi portofolio mereka. Tujuannya gitu, tujuannya memberikan kesempatan buat teman-teman yang barangkali belum dikenal sama produser, belum tahu gimana caranya masuk ke studio, mereka punya tempat buat ngebangun portofolio mereka sendiri lewat platformnya Cafe DAI. Yes, luar biasa. Nah, Dub Lover, demikian tadi bincang santai kita dengan Presiden Cafe DAI yang seorang jurnalis radio. Banyak yang bisa kita ambil, ya kan? Betul. Sangat menginspirasi dan perlu diingat untuk menjadi seorang PO talent, jurnalis radio, pengisi suara atau dubber, harus jadi diri sendiri. Betul. Wawasan harus banyak. Betul. Betul kan? Ya, betul. Dan jangan lupa, selalu saya ucapkan attitude. Betul. Ya kan? Ya. Harus tetap dijaga. Betul. Oke. Kita ucapkan terima kasih dulu sama Bapak Presiden atas waktunya untuk hadir di sini, ya kan? Thank you banget ya buat Bapak Presiden dan buat Dub Lovers di rumah. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share YouTube video KMCI Channel, dan juga jangan lupa follow IG KMCI Studio ya. Dan terakhir mungkin Erik untuk kita ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.